Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi sebuah tips yang mungkin bisa membantu Anda. Karena saya percaya di luar sana banyak sekali teknik-teknik yang diajarkan seperti ini. Namun saya berharap dari apa yang saya share hari ini bisa bermanfaat buat Anda, yakni khususnya bagi Anda seorang laki-laki yang merasa kurang mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan batinnya istri Anda. Nah, di video ini saya akan berbagi tentang sebuah tips yang mudah-mudahan dari sisi hipnoterapi bisa memberikan solusi bagi permasalahan tersebut. Karena saya percaya banyak hal yang bisa menyebabkan faktor seorang laki-laki tidak mampu bertahan lama untuk bisa memberikan kepuasan batinnya kepada seorang istri. Hal itu banyak sekali faktornya, namun kembali lagi saya ingin hanya berbagi dari sisi bagaimana hipnoterapi menggunakan teknik-teknik yang ada untuk bisa membuat Anda mampu memberikan kebahagiaan kepada istri Anda dan juga Anda khususnya. Jika Anda ingin mengetahui bagaimana tekniknya, silakan Anda simak video ini hingga akhir nanti. Tidak jarang permasalahan yang berhubungan dengan pemenuhan batinnya salah satu pasangan ini bisa menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, bahkan bisa membawa pada perceraian seperti itu. Sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang, khususnya laki-laki, tidak mampu memuaskan istrinya bisa jadi banyak hal. Yang mungkin Anda sudah tahu, salah satunya adalah mungkin ada penyebab yang disebabkan oleh penyakit, sehingga memang tidak mampu untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik pada istrinya. Nah, yang akan kita bahas lebih fokus pada hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang disebabkan oleh beban pikiran. Dalam hal ini, hari ini kita akan membahas faktor-faktor agar Anda bisa melepaskan beban pikiran Anda. Anda bisa menggunakan teknik-teknik hipnoterapi untuk bisa membuat Anda lebih perkasa lagi. Nah, saya percaya bahwa sebagai seorang suami tentu banyak hal yang dipikirkan. Baik itu beban rumah tangga, ya, permasalahan dengan anak, mungkin juga dengan istri Anda, ataupun juga dengan permasalahan di pekerjaan, apalagi saat ini di masa pandemi saat ini, coronavirus yang sedang menyebar sehingga menyebabkan semua orang pasti dunia ini mengalami kegelisahan. Tentu hal ini jangan sampai berefek pada hubungan batinnya Anda dengan istri Anda. Nah, di video ini saya akan mengajarkan kepada Anda sebuah teknik yang sederhana, yang sekali lagi bukan berarti saya menggurui Anda. Artinya saya ingin berbagi kepada Anda sebuah teknik yang mudah-mudahan bermanfaat buat Anda, dan teknik ini sudah saya berikan ke beberapa teman dan juga beberapa klien yang mengatakan bahwa ya, teknik ini mampu membantu mereka. Dan tentu teknik ini perlu dilatih agar Anda bisa lebih bisa memaksimalkan fungsi daripada hardware Anda. Ya, saya mengatakan hardware Anda karena kalau diibaratkan perangkat tubuh kita ini hardware, sedangkan softwarenya adalah pikiran kita. Setelah Anda bisa menjaga diri Anda, khususnya pikiran Anda dalam hal ini untuk bisa rileks, tenang, menghadapi semua permasalahan yang ada, dan selanjutnya tentu akan berefek pada hardware Anda. Nah, bagaimana supaya hardware Anda bisa bekerja dengan baik dan bisa bertahan lebih lama lagi? Saya akan mengajarkan kepada Anda teknik berikut ini. Yang harus Anda lakukan adalah pertama, untuk bisa melakukan teknik ini, yang harus Anda lakukan pertama kali adalah membuat diri Anda yakin terlebih dahulu. Dan untuk mengetahui apakah sejauh mana Anda yakin dengan diri Anda, maka saya meminta Anda untuk melakukan tes dalam hipnoterapi yang disebut dengan uji sugestibilitas. Apa yang dimaksud dengan uji sugestibilitas itu? Uji sugestibilitas adalah pengujian di mana apakah seorang klien mampu atau bisa memberikan dampak pada dirinya sendiri atas sebuah sugesti yang masuk, atau mungkin sesuatu yang disugestikan oleh dirinya sendiri. Dengan kata lain dikatakan bahwa jikalau sebuah sugesti Anda ucapkan, apakah itu berefek pada diri Anda, atau malah mungkin sebaliknya menolak, atau mungkin tidak sama sekali bekerja dalam level tubuh Anda. Misalkan ketika saya mengatakan semangat, maka saya akan membuat postur tubuh saya semangat seperti ini, tersenyum seperti itu. Ketika saya mengatakan lemas atau malas ataupun tidak berdaya, maka saya akan seperti ini. Artinya ada respon yang terjadi. Sebetulnya manusia secara alami bisa merespon, atau tubuh kita secara alami merespon dari apa yang kita katakan. Karena setiap hari kita selalu
berkata kepada diri kita sendiri, kita memberikan sugesti kepada diri kita sendiri, maka hal itu secara tidak langsung memberikan efek pada tubuh kita. Contoh yang mudah lah, dalam praktek-praktek pembelajaran hipnoterapi sering digunakan teknik berikut ini, di mana peserta atau siswa pembelajar hipnoterapi atau klien seperti itu kita ajak untuk membayangkan sebuah jeruk nipis berwarna hijau seperti itu. Bayangkan di tangan saya ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau, lalu jeruk nipis ini saya belah menjadi dua, ya seperti itu. Dan sekarang jeruk nipis ini akan saya berikan kepada Anda. Tolong Anda julurkan lidah Anda seperti ini, oke? Seperti itu ya. Baik, sekarang saya akan peras jeruk nipis ini ke lidah Anda sampai air di dalam jeruk nipis ini jatuh mengenai lidah Anda. Lalu silakan Anda masukkan lidah Anda. Seperti itu. Apa yang Anda rasakan? Atau bagi Anda yang tidak mau menjulurkan lidah Anda boleh bayangkan jeruk nipis ini saya peras, lalu Anda rasakan saja ada di dalam mulut Anda. Apa yang Anda rasakan? Jikalau Anda bisa merasakan adanya rasa asam atau mungkin air liur yang keluar dari jeruk nipis yang saya simbolisasikan tadi berupa imajinasi saja, dan itu berefek pada diri Anda, maka secara tidak langsung dapat dikatakan Anda memiliki sugestibilitas yang bagus. Artinya setiap imajinasi, perkataan yang Anda ucapkan atau Anda dengar, perasaan yang Anda timbulkan itu memberikan efek buat diri Anda secara tidak langsung. Atau kita akan melakukan teknik berikut ini, dan ini fun banget seperti itu ya, karena ini juga akan menentukan apakah Anda bisa memiliki sugestibilitas yang bagus atau tidak. Sekarang saya minta Anda lakukan berikut ini. Ini penting sekali dan saya mohon Anda lakukan, karena untuk menguji apakah sejauh mana sebuah sugesti itu bekerja dalam pikiran Anda, dan ini sangat menentukan nanti pada saat keberhasilan Anda pada saat praktek dengan istri Anda. Ya, seperti itu. Coba saya minta Anda sekarang gunakan tangan Anda. Kita amati tangan Anda, ya, tangan saya juga, tangan seperti ini, dan di pergelangan tangan kita ada garis, dan sini juga ada garis-garis ya. Seperti itu. Nah, yang harus Anda lakukan adalah menyatukan tangan Anda seperti ini, mulai dari pergelangan tangan, lalu bertemu dengan yang ada di telapak tangan, simetris seperti ini. Lakukan, mohon saya minta Anda lakukan, ikuti saya. Lalu Anda tutup rapat-rapat dan masih simetris pula dengan tangan yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan Anda. Benar-benar simetris, garis-garisnya maksud saya bertemu di tangan, garis yang ada di sebelah kiri dan garis yang ada di tangan sebelah kanan. Lalu amati seperti ini. Entah mengapa tangan saya yang sebelah kanan selalu lebih pendek ketimbang tangan yang sebelah kiri di akhir ujung daripada kedua tangan saya, maksud saya. Anda bisa lihat tangan kanan saya lebih pendek seperti ini setelah saya satukan. Nah, kalau Anda, saya tidak tahu apakah yang kiri atau yang sebelah kanan yang lebih pendek. Oke. Sekarang saya minta tangan Anda yang lebih pendek silakan taruh di atas. Taruh di atas. Sekali lagi, tangan Anda yang lebih pendek, yang kiri atau yang kanan, taruh di atas. Kalau jari-jari Anda ternyata sama, misalkan bentuknya simetris seperti ini sama ya, maka Anda pilih mana yang kiri atau yang kanan. Oke. Setelah itu saya minta Anda taruh atas seperti ini, lalu Anda gerakan seperti ini. Ya, Anda gerak-gerakan ke atas seperti beberapa kali. Lalu Anda katakan dengan mulut Anda, sugestikan dalam diri Anda katakan panjang seperti itu. Sekali lagi, 1, 2, 3, panjang sekali, panjang banget sampai Anda yakin tangan Anda, darah Anda yang ada di tubuh Anda naik ke atas, lalu membuat jari-jari tangan Anda menjadi panjang seperti itu. Dan kalau sudah Anda yakin panjang, Anda satukan kembali jari tangan Anda, telapak tangan kiri kanan Anda sama seperti awal tadi, bertemu antara tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan, ruasnya bertemu dengan telapak ruas yang ada di kiri dan kanan pula. Lalu Anda tutup, nah seperti ini. Oh, ternyata jari saya sedikit memanjang, hampir sama seperti ini posisinya. Tidak terlalu panjang banget, karena mungkin saya kurang semangat. Biasanya saya berdiri melakukan ini sampai lompat-lompat seperti itu. Biasanya posisinya lebih tinggi sedikit seperti ini. Dan kalau dilihat tadi ya, sekali lagi saya coba ini kan, oke, hampir sama kedudukannya. Maksudnya apa? Ketika saya mengatakan panjang, entah mengapa tangan saya merespon dengan panjang. Artinya hardware, tubuh ini adalah hardware, dan softwarenya adalah pikiran dan juga sugesti Anda. Ketika Anda mengatakan seperti itu, maka tubuh akan merespon dengan baik. Nah, saya tidak tahu, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah ada efek atau mungkin perubahan yang Anda alami dengan tangan Anda. Jikalau ada, maka bisa dikatakan
tubuh Anda sebenarnya merespon apa yang Anda katakan. Anda sebagai tuannya, Anda yang memerintahkan. Artinya bahwa dalam hal ini ketika kita menghubungkan antara sugesti yang barusan kita lakukan dengan nanti Anda melakukannya ketika dengan istri Anda, maka Anda bisa menghadirkan perasaan tersebut, kekuatan tersebut hadir dalam diri Anda. Tentu sekali lagi ini butuh latihan-latihan. Bisa jadi seseorang yang tidak mampu melakukan hal itu dikarenakan mungkin sekali lagi keseharian Anda banyak diisi oleh hal-hal yang mohon maaf sekali lagi berhubungan dengan hal yang negatif. Hal-hal yang merasa tidak mampu, sudah merasa kalah, sudah merasa tidak berdaya, sudah merasa tidak bisa melakukan apapun. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya katakan bahwa teknik ini butuh latihan. Anda bangun kepercayaan diri Anda terlebih dahulu. Kalaupun tadi Anda tidak panjang atau tidak bisa sama posisi jari tangan Anda, artinya ada sesuatu dalam pikiran Anda, mindset Anda yang harus Anda rubah. Caranya adalah rubah dengan mengganti sugesti kata-kata yang positif, yang negatif tadi menjadi positif. Anda harus katakan itu setiap hari sehingga Anda rasakan ketika Anda mengatakan semangat, bisa, nyaman, dan sebagainya, tubuh Anda meresponnya. Dan jadikan diri Anda tersenyum, bahagia, semangat seperti yang Anda katakan. Sehingga ada efek dari sugesti yang Anda lakukan. Nah, kalau sudah mampu melakukan teknik yang pertama tadi, artinya Anda yakin Anda bisa seperti itu. Yang kedua adalah yang akan kita lakukan adalah bagaimana mengkawinkan antara tadi visualisasi, antara perasaan, antara sugesti dengan apa yang akan kita lakukan. Caranya juga sangat mudah sekali. Nah, Anda bisa, jika Anda bisa membayangkan atau merasakan atau membuat sebuah simbol dalam pikiran Anda. Teknik ini digunakan untuk melakukan sesi relaksasi sebetulnya pada saat saya meminta klien untuk rileks lalu menghadirkan sebuah bayangan, imajinasi seperti itu. Maka jika klien bisa menghadirkan bayangan atau imajinasi tersebut itu sangat luar biasa. Misalkan sebuah tempat yang indah, tempat yang nyaman, tempat yang pernah dikunjungi dan itu menyenangkan. Biasanya kalau klien sudah bisa membayangkan itu bagus banget. Karena bagi sebagian orang yang memiliki permasalahan untuk bisa menghadirkan sebuah bayangan atau visualisasi itu sangat sulit. Ya, bagi sebagian orang karena memang yang timbul ketika diminta untuk menghadirkan sebuah visualisasi sebuah tempat yang damai, yang tenang, biasanya yang hadir malah permasalahan-permasalahan yang ada dalam pikirannya. Nah, oleh karena itu pastikan Anda bisa memvisualisasikannya dengan baik. Setelah Anda percaya diri, Anda nyaman, Anda yakin dengan diri Anda, yang kedua yang harus Anda lakukan adalah membangun sebuah imajinasi atau visualisasi dalam diri Anda. Nah, karena kita hari ini membahas tentang bagaimana menjadikan Anda bisa bertahan lebih lama dengan istri Anda, maka yang harus Anda lakukan adalah bagaimana caranya agar Anda bisa memvisualisasikan sebuah benda yang ketika Anda imajinasikan itu benar-benar membuat Anda sepertinya ya Anda koneksikan dengan hardware Anda itu sama artinya misalkan memiliki tekstur, memiliki sebuah bentuk yang sangat perkasa, sangat kuat, yang kalau Anda imajinasikan tuh kayaknya wow, oke banget seperti itu. Ya, saya tidak tahu apakah bisa jadi itu sebuah benda, sebuah ya apapun itulah yang bisa Anda lakukan. Sebagai contoh misalkan, Anda bisa saja membayangkan sebuah yang biasa digunakan oleh istri Anda ketika memasak. Apa itu? Oke, Anda bayangkan itu. Atau bisa jadi sebuah benda yang ya di kebun misalkan, kalau kita sering melihat di kebun ada pohon singkong misalkan seperti itu dengan mungkin batangnya atau mungkin buah singkong itu sendiri, di mana Anda rasakan, pertama Anda rasakan benar-benar teksturnya, Anda imajinasikan strukturnya, kulitnya, isinya yang benar-benar strong, begitu kuat seperti itu. Nah, tugas Anda adalah bagaimana Anda bisa menyajikan, menghadirkan antara benda yang barusan saya sampaikan tersebut dengan hardware Anda. Jadi kalau di sini ada hardware Anda, silakan Anda imajinasikan di sini ada hardware Anda yang selama ini mungkin mengalami kekalahan. Sekarang Anda hadirkan di sisi yang lain, yaitu sesuatu yang keras, yang strong tadi. Lalu Anda imajinasikan, lalu Anda kuatkan di sini ya seperti itu. Anda rasakan, mungkin Anda bisa visualisasikan begitu kuatnya. Anda ulang-ulang seperti itu sampai benar-benar yakin. Oke. Setelah Anda lakukan itu berkali-kali dan sebagainya, nah tinggal Anda latih juga fisik Anda juga latih kesehatan Anda juga latih diri Anda, juga Anda boleh tambahkan juga mungkin tambah dengan vitamin seperti itu. Setelah Anda yakin, Anda mampu, Anda lakukan sugesti yang baik dan Anda visualisasikan, mungkin Anda juga bisa mengambil beberapa sampel atau
benda-benda yang lain yang mungkin di luar dari yang apa saya sampaikan. Saya percaya nanti setelah Anda mengetahui teknik ini, di luar sana Anda bisa berimajinasi bagaimana jika kalau saya menggunakan benda yang barusan saya lihat seperti itu. Jadi menarik. Ini di sini kita melatih untuk lebih berkreasi, lebih kreatif seperti itu. Dan ketika nanti Anda bersama dengan istri Anda bisa lakukan itu. Anda bisa imajinasi, Anda buat diri Anda tenang, buat diri Anda nyaman, dan ketika Anda melakukannya benar-benar nyaman. Sekali lagi ini butuh latihan dan latihan. Sesuatu yang dilatih akan menjadikan Anda lebih mahir nantinya. Baik, sebuah tips yang sederhana bukan? Dan saya percaya tips ini bermanfaat buat Anda. Anda patut coba dan Anda buktikan sendiri. Jikalau nanti ada hal yang perlu Anda diskusikan, silakan nanti Anda bisa konsultasikan kepada saya. Mungkin permasalahannya ada di hal yang lain, misalkan ya beban Anda yang terlalu berat, atau mungkin pikiran Anda yang terlalu banyak memikirkan sesuatu sehingga butuh penyelesaian dengan cara-cara hipnoterapi, maka silakan nanti bisa hubungi saya. Oh ya, bagi Anda yang belum subscribe dengan channel saya, mohon subscribe channel saya, karena dengan subscribe Anda akan membantu saya untuk lebih semangat lagi memberikan konten-konten yang bermanfaat buat Anda, khususnya dalam bidang hipnoterapi. Demikian video dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Saya Adam Hidayat dari Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.